selamat datang di Ruang Rapat. Ruang diskusi cerdas untuk kamu yang ingin terus berkembang. Saya Arum sebagai moderator di podcast kali ini. Dan dalam episode kali ini kita akan bahas terkait dengan topik yang sangat penting dan sangat hangat di kalangan masa muda. Yap, terkait dengan pendidikan di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, di sini ada 4 narasumber yang akan membagikan pendapatnya masing-masing terkait dengan pendidikan di Indonesia yang saat ini. Dan mari kita kenalkan. Di sini ada Mas Andre dari Biro BMN Sekjen. Halo. Kemudian di sini ada Mas Adit dari BP2JK. Halo. Di sini ada Mas Gazi dari Biro Kompu Sekjen. Dan di sini ada Mbak Kalia dari BPIW. Halo. Oke, Mas dan Mbak gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang yang baru. Siap. Selamat datang di podcast Ruang Rapat hari ini ya. Terima kasih. Di sini kita akan Terima kasih. berkembang dan akan berbagi pikiran ya rekan-rekan semua agar mungkin nanti kedepannya kita bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik walaupun memang tidak langsung ya terkait dengan topik hari ini gitu ya, pendidikan di Indonesia. Oke. Sebelumnya nih, saya ingin memberikan video sedikit gitu ya, karena memang ini adalah video yang cukup viral di media sosial, yaitu TikTok ya, biasanya mungkin rekan-rekan pasti pada punya TikTok lah ya. Karena memang kondisi pendidikan di Indonesia ini menurut saya pun juga sangat-sangat kurang baik ya kalau dari kondisi kita lihat sekarang ini. Banyak netizen tuh yang bilang kalau siswa-siswa sekolah sekarang itu nggak bisa menghitung, nggak bisa membaca, kemudian juga banyak yang malah membuat TikTok daripada belajar gitu ya. Nah ini yang adalah sebuah hal krusial gitu ya dari isu-isu masa kini yang kita harus pikirkan oleh kita generasi muda gitu. Oke, mungkin saya izin lihatkan dulu ya. Ini adalah TikTok yang saat ini viral di media sosial ya. Oke, mungkin kita bisa Pas, Pak. 3 kali 7. 3 kali 7. 3 kali 7. 24. Salah. 3 kali 32. Salah. Enggak, 22. Oke. Gimana? Miris sekali bukan? Miris. Ya memang mungkin rekan-rekan semua pasti udah pada tahu ya jawaban yang tadi ada di TikTok tersebut ya kan. 3 kali 7. Ada yang tahu berapa? 22. Salah. 21 ya Mbak Kalia ya. Oke. Ya, jadi memang kondisi saat ini tuh siswa-siswa tuh tidak mementingkan terkait itu gitu ya. Banyak yang mungkin yang disebut presiden aja mereka nggak tahu saat ini presidennya siapa. Ada yang masih bilang Soekarno, ada yang masih bilang Soeharto, bahkan ya mereka nggak kenal gitu ya. Apalagi sejarah-sejarah Indonesia yang saat ini. Oke, mungkin kita diskusi dulu nih dari hal tersebut gitu ya. Mungkin yang pertama kita langsung aja ke Mas Andre dulu mungkin ya. Gimana menurut Mas Andre terkait video yang tadi dan pendidikan yang kira-kira saat ini di Indonesia? Ya baik, terima kasih sebelumnya Mbak Arum atas kesempatannya. Terkait video yang tadi Mbak Arum tampilkan itu menurut saya ya sepertinya yang keadaan sekarang itu kurang lebih ya seperti itulah. Karena menurut saya generasi sekarang apakah mereka ini sudah terlalu kurang peduli dengan fokus concern ke pendidikannya itu dulu, lebih senang ke ke hal-hal yang lebih fun atau yang lebih membuat mereka lebih tertarik dibanding esensi pendidikannya itu sendiri. Terus kemudian mungkin ada keterkaitannya juga dengan era yang semakin berubah sekarang, semua yang lebih ke digital juga yang akhirnya membawa mereka untuk ke ranah pendidikan itu mungkin menurut mereka itu kurang menarik ya zaman sekarang untuk belajar hitung-hitungan ataupun sejarah. Mungkin mereka lebih
sekarang lebih memungkinkan untuk lebih cepat mengerti atau menangkap hal-hal yang menurut mereka yang lebih tertarik aja, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Dinamis sekali ya sekarang nih, era Betul, digital itu betul. sangat kuat daripada zaman kita dulu gitu ya. Betul, Kita kan betul. sering dulu mungkin main bersama ya, main macam-macam ya. Kalau perempuan mungkin main karet ya kan, main bekel, main congklak. Tapi sekarang semuanya tuh di HP gitu ya. Betul. Jadi semuanya mungkin siswa-siswi sekarang tuh tertariknya di handphone gitu ya. Oke, mungkin menurut dari Mas Adit ada hal lain gitu yang bisa disampaikan terkait pendidikan di Indonesia? Baik Mbak, terima kasih. Terkait untuk pendidikan berdasarkan dari video yang kita lihat bersama tadi, ini menurut saya kemauan untuk menulis sih sebenarnya, karena kan di era digital ini teknologi yang semakin maju. Contohnya misal guru sedang menjelaskan di papan tulis nih, mungkin dulu orang mencatat, menulis, karena menulis itu kan bikin kita gampang ingat gitu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin cuma capture dari HP, tapi akhirnya cuma jadi file-file yang disimpan aja, nggak dibaca. Dan menurut saya ini salah satu hal yang berpotensi membuat kita membuat pendidikan kita menjadi kurang berkualitas seperti dulu. Oke, menarik nih. Tadi Mas Adit menyebutkan terkait dengan handphone gitu ya. Iya. Berarti teknologi berarti kan. Benar. Ya? Oke, berarti mungkin kelanjutannya adalah dari sisi teknologi tuh ada positif maupun negatifnya gitu Iya. ya. Nah, mungkin kita beralih nih ke Mas Gazi. Menurut Mas Gazi, dari sisi teknologi di Indonesia ini sepertinya ke pendidikan tuh seperti apa sih? Karena memang yang disebut tadi Mas Adit gitu ya, ada efek negatif nih, terutama ke siswa-siswa. Mereka lebih memilih handphone daripada untuk belajar, walaupun memudahkan gitu ya, karena banyak sekarang saat ini handphone itu digunakan juga untuk belajar, tapi berfungsiannya itu lebih banyak non belajarnya gitu kan. Main handphonenya mungkin main game, entah itu Mobile Legends ya kan, dan lain-lain. Oke, mungkin menurut Mas Gazi seperti apa Mas? Kalau aku suka banget pandangannya Mas Adit bahwa ada pengaruh teknologi di situ. Karena aku kira teknologi berkembang lebih cepat melebihi perkembangan orang-orangnya. Jadi bisa dibilang kita manusia-manusianya yang kalah. Aku nggak tahu ini sugesti atau enggak, tapi aku pun sekarang masih poinnya Mas Adit tadi. Aku ngerasa kalau ngetik itu yang aku masuk ke otak nggak sebanyak yang aku tulis. Kalau aku tulis beberapa masih keingat. Kalau ketik, walaupun tetap aku sendiri yang ngerjain, enggak sih banyaknya. Iya benar. Ya, pada setuju nggak mas Mbak di sini? Setuju. Kayak zaman kita sekolah dulu, kita tulis, kita nyatet. Ada yang masuk 1-2 mah minimal. Ya betul. Kalau sekarang banyak rapat misalnya, kita sendiri yang ngetik, kita sendiri yang dengerin, lupa. Ya bisa dibilang seperti itu. Oke. Tapi aku juga suka tadi poin bahwa sekarang kurangnya menulis, dan aku lebih mau meng-highlight dengan kurangnya menulis kita juga bisa potensi kita berkurang di bagian-bagian yang lain. Karena ada seorang bijak pernah bilang, sebelum kita bisa ngomong, kita harus nulis untuk kita tulisin apa yang mau kita omongin nanti biar jelas. Dan sebelum kita nulis, kita harus baca biar kita punya bahan untuk apa yang kita tulis. Nah, menurutku ini rantainya keputus nih. Sekarang orang-orang tuh cuma bisanya ngomong, mereka nggak nulis dulu, apalagi baca. Makanya itu yang bikin kita kalah tadi. Oke, wah, good point sekali Mas Gazi. Oke, berarti terkait dengan kurang literasi ya. Kurang Sekarang literasi. tuh minim literasi lah. Mungkin kalau netizen bilang ya buta tulis lah ya, maksudnya dalam arti nggak pernah baca. Apalagi kalau misalnya yang sering ke-trigger gitu ya di media sosial kan sekarang kebanyakan tuh baru kebaca headline-nya aja tuh udah pada ke-trigger, padahal tuh sebenarnya isinya tuh tidak seperti itu. Oke. Sama seperti dengan siswa-siswa sekarang gitu ya, mereka lebih memilih melihat Instagram yang mana seharusnya tuh di buku tuh sebenarnya tuh mereka tuh bisa baca lebih detail dan lebih bisa mengajak mereka berpikir lebih panjang gitu, daripada di Instagram hanya melihat satu gambar mungkin ya, satu gambar kemudian caption yang sebenarnya itu menggiring atau misalnya tidak membuat ilmu baru,
tapi mereka lebih menyukai hal itu. Nah, kira-kira Mbak Kalia nih, kita kembali ke Mbak Kalia. Kalau menurut Mbak Kalia, karena tadi gitu ya, siswa-siswa tuh lebih memilih untuk melihat hal-hal yang sifatnya visual, Instagram gitu ya, dan kadang mungkin kemakan hoax pun dari sana gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan sih untuk agar siswa-siswa tuh bisa lebih memilih membaca buku daripada melihat yang ada di media sosial yang saat ini gitu? Oke, terima kasih Mbak Arum atas kesempatannya. Mungkin kalau dari saya bisa bilang kalau anak sekolah itu masih perlu dibimbing ya, apalagi kalau ini umurnya masih belasan, mungkin di bawah 17, itu kan mungkin masih perlu arahan dari orang-orang yang lebih dewasa di sekitarnya gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri sih bisa ditekankan peran dari orang tuanya, peran dari gurunya, karena mungkin orang tua sama gurunya itu cenderung mengabaikan si anak dengan membiarkan mereka untuk browsing apa aja lah, terserah mereka, yang penting mereka diam, mereka anteng gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin akan memberi pengaruh buruk untuk jangka panjangnya. Jadi saran saya sih bisa diperkuat lagi pengawasan dari orang tua dan dari guru di sekolah, supaya si anak ini nanti bisa terarah, bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik dan benar, sehingga bisa gimana ya istilahnya, meningkatkan pengetahuan mereka seperti itu, Mbak. Oke, peran orang tua nih ya yang paling Iya nih. penting ya. Iya. Oke, berarti memang semuanya itu kembali lagi ke keluarga ya, karena memang keluarga itu sangat penting bagi pendidikan awal oleh generasi muda, yang terutama siswa-siswa yang saat ini gitu. Nah, kita balik lagi karena tadi bahas ke pendidikan awal gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan semua, kira-kira menurut rekan-rekan semua tuh pendidikan saat ini tuh seharusnya itu seperti apa sih? Karena kan kemarin mungkin dari mungkin lebih kabinet yang sebelumnya tuh memberikan gebrakan gitu ya, bahwa pendidikannya itu bersifat entah itu ada berbagai macam kebijakan ya, zonasi, kemudian ada juga kebijakan-kebijakan yang seperti sekolah di rumah ya kan, lebih banyak di internet gitu kan. Nah, kira-kira nih, itu kan efeknya untuk saat ini kita bisa lihat ya, malah lebih banyak negatifnya gitu, seperti yang video tadi yang kita lihat sama-sama. Kira-kira menurut rekan-rekan semua nih, apa yang bisa masukan kepada mungkin Menteri Pendidikan saat ini gitu ya, agar bisa pendidikan saat ini lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dari Mas Andre dulu, silakan. Terima kasih Mbak Arum. Untuk dari point of view saya sendiri, sepertinya kalau dalam masalah bagaimana mungkin mengawasi pendidikan kedepannya ya agar jadi lebih baik, itu mungkin masukan untuk di bidang pendidikannya coba kita lihat lagi dan perhatikan lagi apakah kompetensi dari pendidiknya ini sendiri, apakah itu sudah mumpuni dan merata secara kompetensinya di seluruh daerah gitu ya. Bisa dibilang kalau mungkin di kota-kota besar, Surabaya, Bandung, Jakarta, mungkin kurang lebih ketimpangannya tidak begitu jauh ya dari sektor pendidikannya, terutama untuk pengajarnya, guru-gurunya. Tapi untuk lihat di luar daerah, kota-kota besar itu, apakah tenaga pengajar dan pendidiknya itu sudah memenuhi kompetensi tersebut dalam mendidik anak-anak generasi sekarang agar menjadi lebih baik lagi. Lalu melihat kondisi anak-anak yang ada di generasi sekarang ini, sepertinya sudah tidak bisa juga menerapkan sistem seperti zaman kita dulu ya, waktu kita masih zaman kita kecil itu ya, yang apa-apa tuh seperti harus galak itu kayaknya VOC ya sekarang ya, istilahnya VOC ya. Sekarangnya zaman dulu tuh kayak sepertinya itu hal yang wajar, kita digalakin, kita diberi punishment, hukuman, itu kayaknya wajar. Tapi lihat di generasi sekarang, saya juga memperhatikan beberapa kerabat atau teman gitu, melihat anak-anak di generasi mereka ini apa-apa tuh seperti mungkin dianggapnya terlalu berlebihan. Akhirnya mereka jadi tidak ingin atau tidak minat lagi untuk belajar dengan pendidik tertentu, dengan pengajar tertentu.
lalu mungkin mereka merasa pendidik-pendidik sekarang yang kurang kompeten itu atau kurang gaul, kurang bisa masuk ke ranah mereka. Jadi akhirnya mereka udah membuat border itu sendiri, kayak udah deh nanti aja belajarnya, udah deh besok aja deh belajarnya, atau belajar dengan yang lain. Nah berarti kan ini ada satu mungkin masalah ya, gimana antara dari si pendidik kompetensinya dengan generasi sekarang yang mau kita didik, kurang lebih begitu Mbak Arum. Siap, good point sekali Mas Andre. Oke, mungkin selanjutnya dari Mas Adit. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ini menyambung dari apa yang disampaikan Mas Andre. Kalau Mas Andre kan tadi menyampaikan untuk pendidik. Nah ini sebenarnya perlu kerjasama dari orang tua juga. Jangan terlalu memanjakan anak. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Andres tadi. Jadi ini perlu kerjasama dengan orang tua juga. Jadi jangan terlalu memanjakan anak. Ketika anak itu ditegur oleh guru, jangan juga terus memanfaatkan hukum. Misal dicubit sedikit, lalu dibawa ke jalur hukum. Ini kan membuat ruang gerak guru untuk mendidik anak-anak di situasi ini kan menjadi sulit. Kira-kira itu Mbak yang saya sampaikan. Siap, sepakat Mas Adit. Oke, mungkin kalau dari Mas Gazi. Kalau menurutku ya Mbak, maksud aku ngambil pandangan yang lebih besar. Menurutku ini malah karena kurangnya roadmap pendidikan dari pemerintah. Semua menteri, semua pimpinan pasti punya gengsinya masing-masing, punya egonya masing-masing, pengen terlihat seperti mereka melakukan apa. Padahal nggak ada yang salah dengan punya progres sedikit-sedikit. Let's say kita bikin roadmap dari tahun 2025 sampai 2050, periode yang sangat panjang memang. Tapi nggak masalah, bikin metrik-metriknya, bikin ukuran-ukurannya untuk tahun segini, kayaknya kita hanya perlu segini. Apa yang perlu tercapai, misalnya levelnya segini. Nanti di 5 tahun berikutnya kita perlu naik segini, kita perlu naik segini. Dan nggak masalah, progres kecil segini, kalau dijumlahin udah segini. Oke. Menurut saya itu yang penting. Kalau sekarang kan tiap menteri, ganti kurikulum. Tiap ganti apa, semua ganti lagi. Jadi pendidik pun nggak bisa menyesuaikan. Anak-anaknya apalagi, orang tua juga makin bingung. Betul. Menurut saya masalah utamanya di situ sih Mbak. Ya, siap, mantap, oke. Berarti Progres. boleh menambahkan Boleh, sedikit. silakan. Jadi menambahkan sedikit dari Mas Adit dan Mas Goji ini. Setuju dengan yang diutarakan semuanya, terutama yang di posisi bagian kita ini setiap pasti ada pemimpin baru, pasti akan selalu ada perubahan baru, entah itu dari strateginya, roadmapnya betul. Makanya sebenarnya mungkin titik benang merahnya itu ada di KPI-nya ya. Jadi butuh suatu indeks prediksi yang memungkinkan, jadi tidak perlu muluk-muluk lah mimpinya. Minimal anak-anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik, guru-gurunya bisa terkompetensi dengan baik, dan orang tuanya pun juga turut dapat belajar dengan baik lah, mengikuti dan mengawasi anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu Mbak Arum. Oke, siap. Mungkin saya juga mau nambahin ya. Boleh, silakan. Boleh Mbak. Mungkin dari sisi Mas Andre, Mas Adit, Mas Gazi, sebenarnya mungkin bakal ya itu kan terkait dengan anaknya gitu ya. Betul. Gurunya, anaknya segala macam. Tapi kalau menurut saya pemerataan pendidikan nih kita juga belum rata gitu kan. Terutama dari mana? Dari kementerian kita sendiri, yaitu sekolah ya, pembangunan sekolah. Dari sisi keterpaduan infrastruktur gitu ya, dari sekolah misalnya, walaupun sekolahnya sudah dibangun tapi ternyata permukimannya agak jauh, jalannya pun mereka tidak bisa menjangkau gitu. Karena bahkan satu sekolah yang dibangun tuh kadang range untuk jangkauan fasilitasnya gitu ya, untuk orang-orang permukiman bisa luas sekali gitu, bisa sampai satu kabupaten hanya satu sekolah SMA. Nah, hal seperti ini tuh sebenarnya hal sangat dasar gitu ya. Mungkin sambil juga itu dari Kementerian Pendidikan gitu ya, Kementerian Pendidikan atau mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Ibu dan Anak itulah ya. Nah itu juga bisa berprogres juga, dan kita pun juga harusnya bisa berprogres karena mungkin di kabinet sekarang kan ada sekolah rakyat juga ya gitu ya. Semoga program sekolah rakyat ini juga bisa membuat pemerataan pendidikan di Indonesia gitu ya. Oke, mungkin Mbak Kalia ada lagi? Kalau dari saya mungkin saya bisa simpulin aja ya Mbak ya. Boleh, silakan. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau yang dari saya bisa saya simpulkan ya,
Jadi pembangunan pendidikan itu adalah sebuah proses yang dia perlu melibatkan banyak aktor. Di sini jangan cuma kita salahkan guru, jangan cuma salahkan sekolahnya, jangan cuma salahkan menteri pendidikannya, tapi juga kita harus mengajak semuanya untuk berkolaborasi, termasuk dengan Kementerian PU juga, untuk bisa menyediakan sekolah yang lebih aksesibel untuk anak gitu. Sepakat. Oke. Ya harusnya saya mbak ya. Karena ini nggak apa-apa. Iya. Kesimpulannya sudah sangat Maaf banget ini. bagus. Jadi keambil ya ininya job desk-nya. Oke, baik. Mungkin pembahasan kita ini udah sangat komprehensif sekali ya, rekan-rekan semua, dan semoga hasil pembahasan kita ini bisa menjadi masukan bagi pendidikan di Indonesia ke depannya. Oke, mungkin closing statement dari masing-masing rekan-rekan gitu ya. Sebelum kita menutup acara hari ini, silakan Mas Andre, ada yang mau disampaikan terkait pendidikan Indonesia? Terima kasih atas waktunya. Baik, untuk terakhir mungkin kesimpulannya dari saya pribadi, pendidikan itu bukanlah hal yang bisa kita sepelekan ya. Jadi tolonglah segala bentuk elemen untuk mensupport di bidang pendidikan ini, karena tanpa pendidikan yang baik, bagaimana SDM kita bisa tumbuh dengan lebih besar. Terima kasih. Oke, good point. Silakan Mas Adit. Baik, kalau kesimpulan dari saya terkait permasalahan pendidikan ini, yang paling diutamakan adalah kerjasama dari lini yang paling kecil, dari mulai keluarga sampai dengan pemerintahan. Kalau ini tidak bisa berjalan selaras, mungkin pendidikan kita ya nggak akan kemana-mana, begini-begini aja. Gitu. Oke, siap. Oke, selanjutnya Mas Gaji. Kalau dari saya paling penting balik lagi adalah roadmap pendidikan yang jelas. Jadi semua perlu direncanakan, semua perlu kita tentukan dari awal agar kita tahu ujungnya sampai mana, dibikin metrik-metriknya biar kita bisa mengukur butuh berapa lama kita sampai ke titik yang kita mau tersebut. Oke, siap. Good quotes hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak Kalia. Kalau dari saya sendiri, pembangunan pendidikan itu kita perlu melibatkan banyak kementerian. Jadi jangan hanya mendiskusikan dengan Menteri Pendidikan saja, tapi juga harus melibatkan kementerian-kementerian lain yang terkait seperti PU atau mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kementerian Sosial juga dan lain-lain lah pokoknya. Oke, siap. Berarti siap membangun negeri. Untuk Siap berkontribusi ya, siap berkontribusi ya. membangun negeri untuk rakyat. Wih, mantap. Oke, berarti kita sudah selesai podcast hari ini. Namun untuk penutupannya mungkin saya juga memberikan closing statement ya, rekan-rekan semua. Oke, jadi mungkin dari hasil pembahasan kita kali ini, jadi kita bisa lihat ya, satu benang merah artinya adalah bangsa tuh butuh kita sebagai CPNS. Walaupun kita baru CPNS gitu ya, tapi kita akan menjadi pemimpin ke depannya. Sehingga masyarakat saat ini dan ke depannya juga membutuhkan pikiran kita, semangat kita, suara kita, dan aksi kita. Bukan yang sempurna, tapi yang peduli. Jadi mohon kita CPNS harus peduli terhadap Indonesia. Karena jadi Indonesia bukan soal tempat lahir, tapi tempat kita memilih berdiri. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Tetap kritis, tetap waras, dan tetap cinta Indonesia. Sampai jumpa.